Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakilmawan dengan NIM 2023 11161. Jadi, pada video tugas pada mata kuliah sistem kontrol adaptif ini yang berjudul simulasi diagram blok gain scheduling pada kontrol level cairan pada tangki atau water level system menggunakan MATLAB. Oke, sini saya lanjut. Nah, di sini kita akan bahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, dalam dunia industri dan sistem kendali modern, banyak proses yang memiliki sifat non-linear, yaitu karakteristik atau perilaku sistem berubah sesuai dengan kondisi operasi seperti kecepatan, suhu, tekanan, atau level cairan. Penggunaan pengendali konvensional seperti PID dengan parameter tetap atau fixed gain seringkali tidak mampu memberikan performa yang optimal di seluruh kondisi operasi. Oke, misalnya pengendali PID yang bekerja baik pada kondisi awal dapat menjadi lambat, tidak stabil, atau overshoot besar ketika sistem mengalami perubahan beban atau dinamika. Oke, kita ambil contoh, yaitu pada sistem kontrol level cairan atau water level system, di mana laju aliran masuk dan keluar tangki dapat berubah-ubah. Jika menggunakan satu pengendali PID tetap, sistem akan sulit menjaga ketinggian air agar sesuai dengan nilai referensi. Namun, dengan gain scheduling, parameter pengendali dapat disesuaikan ketika tangki hampir kosong, setengah penuh, atau hampir penuh, sehingga sistem dapat menjaga level air secara efisien dan stabil pada setiap kondisi operasi. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari gain scheduling itu sendiri. Nah, pengertiannya yaitu suatu metode pengendalian adaptif yang digunakan untuk menyesuaikan parameter pengendali secara otomatis sesuai dengan perubahan kondisi operasi sistem. Dalam sistem kendali konvensional seperti PID, nilai konstanta pengendali seperti KP, KI, dan KD biasanya tetap sehingga hanya optimal pada kondisi tertentu saja. Namun pada kenyataannya banyak sistem bersifat non-linear. Artinya karakteristik dan perilakunya dapat berubah tergantung pada faktor-faktor seperti kecepatan, suhu, tekanan, ataupun beban. Oleh karena itu, gain scheduling digunakan untuk mengatasi perubahan tersebut dengan cara mengganti atau menyesuaikan nilai gain sesuai kondisi kerja sistem saat itu. Dengan gain scheduling, pengendali akan bekerja lebih adaptif. Misalnya, ketika sistem bekerja pada kecepatan rendah, pengendali akan menggunakan gain yang lebih besar untuk mempercepat si respon tersebut. Sebaliknya, saat kecepatan tinggi, gain dikurangi agar sistem tidak terlalu sensitif dan tetap stabil. Konsep ini membuat performa sistem tetap optimal di seluruh rentang operasi. Seperti yang terlihat pada gambar ini merupakan blok diagram dari gain scheduling itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada diagram bloknya. Bisa dilihat diagram blok di sini. Pertama, pastinya penentuan pada set point ini. Oke, ketinggian air yang diinginkan dalam tangki. Nah, sensor level seperti sensor ultrasonik kemudian membaca tinggi permukaan air aktual dan mengirimkan sinyal tersebut ke pengendali. Nah, pengendali ini akan membandingkan nilai aktual dengan nilai si set point-nya untuk menghitung nantinya selisih atau errornya. Selisih inilah yang menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan tindakan korektif. Nah, selanjutnya si blok gain scheduling ini itu fungsinya untuk menyesuaikan parameter kontrol seperti KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan kondisi si level airnya. Ketika level air rendah, sistem akan menggunakan gain yang lebih besar agar respon pengisian lebih cepat. Nah, kemudian sebaliknya, ketika level air mendekati penuh, gain akan diturunkan supaya pengisian berjalan lebih halus dan tidak menyebabkan kelebihan air atau yang kita sebut dengan overshoot. Setelah nilai gain disesuaikan, pengendali ini menghasilkan sinyal kendali yang mengatur tegangan menuju pompa air, menuju si pompa airnya. Nah, pompa ini kemudian menambah atau mengurangi laju aliran air ke tangki hingga level air mencapai nilai yang diinginkan.
Proses ini berlangsung secara loop tertutup, di mana sensor terus mengirimkan informasi terbaru mengenai level air ke pengendali. Dengan cara ini, sistem dapat merespon setiap perubahan secara real time dan menjaga kestabilan level cairan di tangki, meskipun terjadi gangguan pada laju aliran masuk ataupun keluar. Oke, di sini ada Simulink yang menggunakan MATLAB. Nah, bisa dilihat di sini ada block step. Block step itu ibaratkan sebagai set pointnya, yaitu target tinggi permukaan cairan yang diinginkan. Nah, nilai set point ini itu dibandingkan dengan keluaran sistemnya atau si level aktual si tangkinya melalui blok summing point tersebut yang menghasilkan nantinya itu nilai error. Nah, error ini kemudian diolah oleh 3 jalur pengontrol. Ada proporsional, integral, dan derivatif. Oke. Di sini jalur proporsional ini kita kasih 300. Langsung mengalihkan error sehingga didapat aksi kendali yang sebanding dengan besar penyimpangannya. Nah, jalur integral ini kita kasih itu sebesar 10 dan integrator 1/S akan mengakumulasikan error agar sistem mampu menghilangkan error steady state pada jangka panjang. Jalur derivatif melewati gen 50 dan blok diferensial yang mendeteksi perubahan cepat error sehingga mampu meredam si osilasinya dan memberikan respon lebih stabil. Oke, di sini bisa dilihat ketiga sinyal ini, hasil olahan PID ini dijumlahkan kembali lalu masuk ke transfer function. Sini ada transfer function yang sebagai plan-nya. Nah, tangki ini bersifat lambat karena cairan butuh waktu untuk naik atau turun mengikuti perubahan aliran masuk. Nah, konstanta waktunya atau 60 ini pada transfer function menunjukkan proses yang lambat. Output dari blok ini merupakan level cairan aktual yang kemudian ditampilkan pada scope untuk nantinya kita amati. Oke, di sini ada garis umpan balik dengan transfer function yang sama digunakan untuk menampilkan atau membandingkan respon lainnya. Misalnya, respon referensi proses tanpa kontrol atau hanya bagian tertentu dari sistem ini. Secara keseluruhan, Simulink ini menggambarkan bagaimana sistem kontrol PID ini menjaga level tangki tetap sesuai kebutuhan, meskipun proses memiliki keterlambatan dan sifat alami yang lambat. Nah, PID ini memastikan respon yang lebih cepat mencapai level target, tidak menyimpang terlalu jauh, dan tidak bergelombang terus-menerus. Jadi kalau misal ini diimplementasikan pada proses nyata, nah perubahan pada valve masuk atau pompa akan dilakukan otomatis untuk menjaga si level cairan tetap stabil sesuai dengan yang kita inginkan, meskipun adanya gangguan seperti perubahan kebutuhan cairan ataupun fluktuasi. Nah, di scope ini akan tertampil grafik seperti berikut. Nah, hasil grafiknya seperti ini. Grafik yang tertampil yaitu, nah, sistem kontrol PID bekerja mengatur level cairan pada tangki setelah terjadi perubahan set point selama sekitar waktu 2 detik. Nah, garis oranye ini itu menunjukkan set point yang diinginkan, yaitu berada pada tinggi konstan sekitar 10. Setelah set point di sini pada garis biru yang merupakan si level cairan aktual yang terlihat naik cukup cepat. Oke, dari posisi awal mendekati nilai targetnya nih yang merah. Bentuk kurvanya yang halus dan tanpa lonjakan, tanpa adanya overshoot, menunjukkan bahwa pengontrol PID ini memberikan respon yang terkontrol, tidak menimbulkan overshoot dan juga si osilasi. Nah, artinya kendali integral dan derivatif ini
itu bekerja secara efektif untuk mempercepat respons sekaligus menjaga kestabilan sistem. Nah, ketika mendekati target, perubahan level mulai melambat sampai akhirnya steady state tercapai, di mana level tangki berhenti berubah karena sudah sama dengan set point. Hal ini mencerminkan bahwa error jangka panjang berhasil dihilangkan oleh si integral tersebut. Oke, garis kuning ini perlahan meningkat menggambarkan salah satu sinyal internal dari sistem. Nah, kemungkinan besar menunjukkan perubahan kontrol atau laju aliran masuk ke tangki yang disesuaikan secara bertahap oleh si PID tersebut. Nah, kenaikannya ini cukup lambat. Oke, secara keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan sudah bekerja dengan sangat baik untuk menjaga level cairan tetap stabil pada nilai yang diinginkan meskipun proses memiliki karakter yang lambat. Namun sistem merespon set point dengan cepat, minim error, dan tanpa adanya gangguan, sehingga cocok diterapkan pada kontrol level sistem tangki di dunia nyata. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari gen scheduling. Oke, untuk kelebihan ini ada 4. Ada sistem mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Yang kedua, memberikan respon cepat dan stabil meskipun karakteristik sistem berubah. Yang ketiga, cocok untuk sistem non-linear seperti tangki air dengan laju aliran yang tidak konstan. Yang keempat, meningkatkan akurasi dan efisiensi energi karena pompa hanya bekerja sesuai kebutuhan. Oke, untuk kekurangan, yang pertama adalah membutuhkan sensor yang akurat untuk membaca kondisi sistem secara real time. Yang kedua, memerlukan identifikasi titik operasi yang tepat, misalnya menentukan kapan level rendah, sedang, dan tinggi. Oke, yang ketiga, jika transisi antar gen tidak halus, sistem bisa mengalami lonjakan atau overshoot ataupun osilasi. Nah, yang keempat, proses tuning dan pemrograman lebih kompleks dibanding kontrol PID biasa. Oke, di sini ada conclusion ataupun kesimpulan. Jadi gen scheduling ini merupakan metode kontrol yang mampu menyesuaikan nilai pengendali atau gainnya secara otomatis sesuai si kondisi sistemnya. Nah, pada sistem kontrol level cairan, metode ini membuat pengendali tetap stabil dan cepat merespon meskipun terjadi perubahan pada laju aliran atau volume air dalam tangki. Oke, secara keseluruhan gen scheduling memberikan kinerja pengendalian yang lebih baik dibanding metode konvensional. Terutama pada sistem yang bersifat non-linear seperti water level control. Metode ini membantu menjaga kestabilan dan akurasi sistem meskipun kondisi operasi berubah. Oke, mungkin ini ada referensi yang saya gunakan, yang referensi jurnalnya. Oke, mungkin cukup sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.